bermanfaat. Ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Masih dalam nuansa Lebaran, walaupun saya sudah menyampaikan via teks di WhatsApp, tapi kembali saya mengucapkan atas nama pribadi dan keluarga, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di Ramadan tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya, gitu. Oke, apa kabar semua teman-teman? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Dosen udah ini ya, udah aktif juga semua ya untuk ngajar via online? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi materi hari ini adalah membahas tentang sosial CRM. Ya, tadi sudah di setel videonya tentang apa ya, bisa dibilang pengenalan lah, pengantar tentang sosial CRM. Oke. Nah, objektif kita pada hari ini adalah mahasiswa dapat mengetahui, memahami, serta menjelaskan kembali tentang apa yang dimaksud dengan social CRM, Social Customer Relationship Management. Kemudian, apa perbedaan antara tradisional CRM atau yang biasa disebut dengan CRM 1.0 dengan social CRM atau CRM 2.0, ya. Kemudian bagaimana proses di dalam social CRM, selanjutnya fungsi, karakteristik ataupun komponen, serta tools ataupun software apa yang digunakan untuk social CRM. Ya. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa perkembangan sosial media itu sangat luar biasa. Ya, dulu nggak tahu Anda pernah pakai yang namanya Friendster? Pernah ada? Pernah nggak Anda pakai Friendster? Itu sebelum Facebook. Belum ada ya? Nggak ada ya kayaknya ya? Oke, belum ada ya. Ya, nah itu salah satu sosial media yang dulu ngetren ya, karena zaman sangat dinamis, kemudian pergerakan komunikasi sosial media membutuhkan dukungan teknologi dan menyesuaikan dengan kondisi manusianya, ya beberapa sosial media itu tidak lagi digunakan, ya. Nah, masih banyak yang survive sampai saat ini yang Anda pun pasti juga menggunakan, ya. Nah, sosial CRM itu berangkat dari tren penggunaan sosial media, ya, membuat konsep dan cara bisnis berubah total. Ya, jadi adanya tren penggunaan sosial media di dalam kehidupan masyarakat, ya, kemudian dalam berinteraksi, ya, bahkan ada yang menyampaikan sosial media itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, ya. Dulu sempat yang perihal tentang komunikasi, BBM, ya, sangat luar biasa di zamannya. Kemudian terhempas juga dengan WhatsApp, ya, ataupun ya sekarang kita lihat perkembangan sosial media saat ini, ada istilah yang namanya viral, ya, kapan itu terjadi, direkam kemudian di-share, itu bisa dilihat oleh banyak teman-teman karena saling sharing, ya, saling sharing, kemudian saling lihat, saling komentar dan sebagainya, ya. Bahkan terkadang kita melihat pembicaraan atau percakapan antara mereka itu sulit sekali untuk
apa ya, dibatasi, sulit sekali untuk dikontrol ya. Ya itu dibilang apa, netizen ya, dengan apa, kekuasaannya ya dalam berinteraksi ya. Oke, jadi kembali ke materi. Jadi konsep sosial CRM yang pertama tadi adalah penggunaan sosial media. Ini membuat konsep cara bisnis berubah total ya. Kemudian kita tahu bersama bahwa nanti akan ada materinya, penggunaan gadget yang semakin tinggi, bahkan satu orang bisa lebih dari satu gadget ya. Bisa juga dalam satu gadget itu bisa beberapa apps yang di cloning, dual apps dan lain sebagainya, ada teknologi seperti itu ya. Dan sehingga satu user pun bisa punya banyak gadget dan juga punya banyak akun ya. Dan dalam penggunaan tersebut uh, iklan pun juga iklan tentang sebuah produk, bisnis perusahaan dan lain sebagainya itu sudah uh, apa beralih ke sana ya. Mungkin orang sudah apa ya, perusahaan tidak sedikit yang beralih ke ngiklan itu ke YouTube, ke Facebook ya, ke saya jujur saya bukan pengguna Twitter, punya Twitter tapi saya bukan pengguna Twitter ya. Nah, iklan-iklan semua di sana, Instagram juga termasuk ya dan sebagainya. Ya. Jadi iklan di sana ya. Nah, uh, itulah yang membuat konsep konsep tersebut ya, bisnis berubah total. Jadi semua informasi tersedia dengan mudahnya di sosial media ya. Nah, selanjutnya apa? Di dalam konsep sosial CRM terjadi adanya pergeseran yang kita tahu bersama di CRM 1.0 yang sudah kita bahas sebelumnya, perihal tentang ada bagaimana cara mengelola pelanggan, kemudian ada CRM strategik, ada CRM operasional, di dalamnya ada marketing automation, kemudian Salesforce, dan service automation. Nah, berikutnya adalah terjadi pergeseran dengan melibatkan pelanggan itu sendiri. Jadi pelanggan bukan hanya sekedar dikelola oleh perusahaan, tapi pelanggan menjadi terlibat di dalam pengembangan value dari perusahaan tersebut, bisnis perusahaan tersebut ya. Nah, sehingga perusahaan harus berlomba-lomba gimana caranya mereka menciptakan produk yang good, pelayanan yang baik, service excellence ya. Karena kenapa? Karena judgement-nya itu sudah langsung head to head dengan percakapan antara customer. Oke. Okay? Nah, itu kan yang bikin apa, jadi repot kalau perusahaan tidak siap terhadap produk yang mereka jual atau yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Ya, oke. Jadi yang kedua adalah pergeseran dari pengelolaan pelanggan, customer management menjadi customer engagement. Ya, engagement melibatkan pelanggan. Jadi pelanggan terlibat. Ya, oke. Selanjutnya terjadi perubahan saluran ataupun channel komunikasi dari semula hanya menggunakan elektronik ya, internet atau mobile ya. Jadi semuanya tadi ya berbasis elektronik, internet. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam aplikasi di sosial media ya, yang sebelumnya katakanlah menggunakan email, menggunakan chatting, menggunakan um, telemarketing dan lain sebagainya ya, elektronik elektronik tadi, telepon, email ya, dan juga menggunakan aplikasi CRM. Nah, sekarang sudah menggunakan sosial media. Jadi saluran juga memanfaatkan dari sosial media itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, pengalaman pelanggan menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pada saat pelanggan mulai dia melihat, kemudian membeli ataupun bertransaksi menggunakan produk tersebut, nah sehingga pengalaman pelanggan pada saat dia menggunakan produk tersebut ya, seperti yang pernah disampaikan di slide pertemuan keberapa gitu ya, mulai dia dari apa, mengidentifikasi kebutuhan produk, kemudian si pelanggan mencari
produk itu sendiri, evaluasi alternatif kebutuhan, kemudian pembelian, selanjutnya adalah penggunaan gitu ya. Terakhir adalah evaluasi produk tersebut. Nah, itu adalah pengalaman pelanggan. Ini menjadi sangat penting ya, karena dengan pengalaman yang baik, maka pelanggan akan sangat loyal dan akhirnya mendapatkan customer engagement ya. Nah, saling sharing antara pelanggan di dalam sosial media itu yang tadi sulit untuk dikontrol ya. Sehingga jika perusahaan dapat memberikan pelayanan ataupun produk yang baik, yang bagus kepada pelanggannya, mereka menggunakan produk tersebut dengan apa ya, dengan enak, kemudian mereka senang ya. Nah, ini yang akan membuat si pelanggan menjadi loyal, bahkan itu akan di-share juga ya, apalagi tadi dengan perkembangan sosial media segala sesuatu bisa lebih cepat ya, sharing foto, sharing informasi ya. Belum lagi kalau dia punya banyak teman di dalam sosial media mereka ya. Mungkin di antara teman-teman uh, kita di kelas ini ya, ada yang di sosial medianya temannya ada yang ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ya. Mahasiswa saya ada pada saat saya cek, wah ternyata ratusan ribu followersnya, jadi banyak juga gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah definisi dari sosial CRM. Ya, menurut Paul Greenberg ya, di dalam bukunya warna hijau. Nanti mungkin tolong ingatkan saya deh, saya boleh untuk share ebook tentang CRM, segala yang saya punya bisa saya share, nanti saya taruh di Google Drive, nanti saya kasih linknya, tapi tolong ingetin saya ya, gitu ya, siapa tahu nanti dibutuhkan untuk apa, kita nggak pernah tahu ya, nanti Anda bisa baca-baca gitu ya. Oke, ada yang versi bahasa Indonesianya, tapi buku ya, saya tidak punya ebook kalau yang bahasa Indonesianya. Ada beberapa buku yang saya punya. Nah, ini buku yang versi bahasa Indonesianya nih, ya. Kalau yang buku-buku dari perpustakaan banyak ada di rak buku saya, gitu, ya, hasil minjem. Oke, kemudian ada juga yang saya download ebook, dan nanti kalau yang paling saya share adalah ebooknya saja, ya. Oke, menurut Paul Greenberg, sosial CRM adalah filosofi dan strategi bisnis. Yang tadi pada saat Anda melihat bahwa dari video yang kita lihat bersama, ya, merupakan penggabungan di sana strategi, metodologi, dan teknologi. Ya, nah, teknologi di sini salah satunya adalah pemanfaatan sosial media. Ya, filosofi dan strategi bisnis yang didukung oleh platform teknologi, aturan bisnis, business rules, kemudian proses-proses yang ada di dalamnya, prosedur ya, dan karakteristik sosial. Ingat, ada karakteristik sosial di situ ya. Berarti ada hubungan antar manusia ya. Dirancang untuk melibatkan pelanggan dalam percakapan kolaboratif, ada kolaborasi di sana, saling sharing, saling berkomentar ya, dalam rangka memberikan nilai yang saling menguntungkan dalam lingkungan bisnis yang terpercaya dan transparan. Ya. Oke, jadi saya ulang, filosofi dan strategi bisnis yang didukung oleh platform teknologi, ada platform teknologi di sana, kemudian didukung juga business rules, kemudian ada prosedur di situ, proses-proses, dan karakteristik sosial dirancang untuk melibatkan pelanggan. Melibatkan pelanggan artinya pelanggan yang mereka punya teknologi tersebut, ya, yang dimaksud adalah sosial media, yang mereka juga melibatkan diri langsung untuk dapat bersosialisasi, ya, berkolaborasi dalam percakapan kolaboratif dalam rangka memberikan nilai yang saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan dalam arti apa? Baik dari sisi perusahaan dan sisi pelanggan. Ya, salah satu fokus di CRM adalah mencapai keuntungan jangka panjang, keuntungan yang sehat, ya, keuntungan yang sehat, keuntungan jangka panjang, dan ada creative positive imbalance,
win-win solution, sesuatu yang positif baik dari sisi pelanggan maupun perusahaan, saling menguntungkan dalam lingkungan bisnis yang terpercaya dan transparan. Dalam arti terpercaya dan transparan, ya mereka sudah mengeluarkan produknya, spesifikasinya, ya silakan digunakan. Nah, jika ada apa-apa, mungkin ada keluhan, mungkin ada komentar, dan sebagainya, ya itu dibuka saja di dalam sosial media tersebut. Ya. Nah, ini ya, ini juga tadi terquote di dalam video yang yang kita lihat bersama ya. Ini lebih menekankan pada respon perusahaan, ya, company respon ya, terhadap percakapan antar pelanggan, ya. Jadi tadi disampaikan bahwa pelanggan akan lebih suka kepada perusahaan yang dia memiliki pertama portal website, itu udah pasti ya. Yang berikutnya apa? Sosial media, ya, channel-channel, saluran-saluran, ya. Portal web ada, iya, ya, dia berbicara tentang company profile, dia berbicara tentang mereka punya produk apa, spesifikasinya apa saja dan sebagainya, detail dari produk. Kemudian ia bisa juga menyampaikan testimoni, keluhan pelanggan dan sebagainya pada web tersebut, ya. Tapi di era saat ini adalah tadi areanya sosial media. Jadi orang akan senang jika perusahaan punya sosial media, bertanya-tanya, berkomentar, bahkan berkeluh kesah gitu ya terhadap apa yang mereka alami dengan penggunaan produk tersebut. Nah, ini harus direspon oleh perusahaan. Jadi perusahaan harus apa ya, responsif ya. Pertama adaptif terhadap teknologi. Berikutnya adalah harus responsif terhadap apa? Terhadap percakapan di antara pelanggannya mereka sendiri. Ingat, tumbuh kembang perusahaan itu didasarkan oleh para pelanggan mereka, ya. Perusahaan yang dapat sustain ya, dapat bertahan adalah perusahaan yang bisa menjaga hubungan dengan pelanggannya, ya. Nah, ini jadi lebih menekankan pada respon perusahaan terhadap antara pelanggan. Di mana? Ya tentunya tadi di sosial media. Oke. Nah, social CRM sering disebut dengan CRM 2.0 yang tumbuh dari perubahan pemberdayaan pelanggan. Ya, kan ada web 2.0 gitu ya. Ada interaksi di sana ya. Pertanyaannya, Pak, memang kalau 1.0 itu bagaimana ya? Jadi begini teman-teman ya. Uh, ini kalau saya tidak salah ya, tidak ada niatan bikin 1.0, tidak ada niatan bikin 1.0 ya, termasuk web juga. Tidak ada niatan ya. Sama kayak Anda nonton film Fast and Furious. Oke. Film terkenal sekali ya sampai sekarang juga ya. Fast and Furious. Kan nggak ada Fast Furious 1. Ya. Orang menyebut ada Fast Furious 1 dikarenakan ada Too Fast and Too Furious. Nyambung nggak sampai sini? Ya, ada Too Fast and Too Furious, sehingga yang sebelumnya menyebutnya adalah Fast Furious 1 gitu ya. Nah, sama di sini ya. Sejak berkembangnya Web 2.0, kemudian juga berkembang sosial media, muncullah sosial CRM ya, disebut dengan CRM 2.0. Nah, menyebut tradisional CRM itu adalah CRM 1.0. Jadi begitu ya, historinya ya. Nanti kita lihat ada penggambaran tentang perkembangan dari CRM itu sendiri. Tapi setidaknya begitu ya. Kenapa itu disebut 2.0? Yang sebelumnya 1.0 gitu ya. Tidak ada niatan 1.0. Karena ada versi yang terbaru, kita sebut dengan 2.0. Yang lalu kita sebut 1.0 gitu ya. Oke. Pelanggan yang telah membeli produk, tadi sudah saya sampaikan, baik barang ataupun jasa layanan, dan pengalaman penggunaan dari produk tersebut, ya, pada saat mereka bertransaksi, pada saat mereka membeli produk, pada saat mereka merasakan experience dari penggunaan produk tersebut, evaluasi, dan lain sebagainya, ya, pengalamannya ini mereka after sale service-nya mereka juga membutuhkan bagaimana cara untuk berinteraksi dengan perusahaan. Ya, jika ada pertanyaan mungkin ya, apalagi kalau
service yang diberikan itu adalah service yang memang berkelanjutan, ya, berkelanjutan, seperti penggunaan uh, handphone kah, penggunaan telekomunikasi, uh, provider telco kita, ya, kemudian provider internet kita, baik di smartphone ataupun di rumah, ya, ataupun produk-produk lainnya, ya, entah mobil, entah laptop dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga pelanggan itu butuh berinteraksi dengan perusahaan, ya. Nah, perusahaan pun dia, ya, bersedia, ya, harus bersedia untuk cukup transparan, ya. Di sini di dalam bukunya dibilang adalah cukup transparan dan cukup jujur untuk dipercaya oleh pelanggan, ya, sehingga itu akan menciptakan tentang capability dari perusahaan, akan menciptakan brand, ya. Jika persepsinya bagus, tentunya brand perusahaan itu akan baik. Nah, kalau di maintain terus-menerus, menjadi brand awareness yang berikutnya, ya, jadi besar brand tersebut di mata pelanggannya, ya. Apalagi kalau sebuah brand dia sudah termindset ke dalam seseorang, ya, terhadap pelanggannya. Wah, itu lebih hebat lagi, ya. Jadi kalau ditanya misalnya apa-apa, ya, contoh ya, apa-apa ya, kalau brand itu udah masuk ke dalam pelanggan karena dia udah punya pengalaman yang bagus dari sebelumnya, ya, contoh misalnya, oh, elektronik, ya, elektronik saya sudah pasti semuanya Samsung, ya, dari kulkas, dari TV, dari AC, pokoknya Samsung, ya. Yang satu lagi, oh, ntar dulu, kalau saya LG, ah, begitu. Oh, terus yang lain, oh, kalau saya apa? Toshiba, gitu. Ya, silakan saja, ya. Laptop juga sama, ada yang setia dengan Asus, ya, dengan Lenovo, ya, dengan Toshiba, ya, dengan Mac, ya. Silakan silakan saja. Nah, itu kalau sudah apa? Sudah tercipta brand awareness yang dia sudah termindset ke pelanggan itu sendiri. Ya, jadi apa-apa ya mau beli seperti itu. Motor misalnya, oh, motor pokoknya kalau saya harus Yamaha atau Honda, ya. Terus kalau misalnya mobil saya harus Toyota. Ada yang keluarga Toyota. Jadi semuanya tuh Toyota, ya. Ataupun Astra, ya, ada Toyota, ada Daihatsu, ya. Ada juga yang keluarga Suzuki, ya, tetangga saya keluarga Suzuki tuh, ya, dari yang 5 seater, 7 seater. Nah, itu dia mobilnya Suzuki gitu. Ya, itu yang bikin uh, perusahaan dia dipercaya oleh pelanggan sehingga termindset lah, ya. Belum lagi kalau hebatnya, ya, kalau hebatnya sebuah uh, brand, ya, brand dari produk menjadi produk itu sendiri, ya. Saya ulang, brand produk menjadi produk itu sendiri, ya. Contohnya apa? Contohnya dulu mungkin kamu tahu, ya, kalau pompa air Sanyo, ya, entah mereknya apa, ya, dibilang ini lagi nih Sanyo, Sanyonya lagi rusak nih, airnya lagi rusak, nah, Sanyo, ya. Terus proyektor, ya, Anda sebut apa? Infocus. Nah, padahal Infocus itu adalah merek dari LCD projector, gitu, ya. Atau di Jawa disebut motor itu adalah Honda. Nggak tahu dia motornya mereknya apa, tapi dia bilang ya naik Honda, gitu ya. Terus kita lagi aus, ya, kita lagi aus, kita datang mampir ke warung pinggir jalan, kita sebut, Bang, beli aqua gelasnya, ya, entah dikasih entah apa, entah fit, entah total, atau merek gunung misalnya, ya, Anda minum aja, tapi Anda sebut apa? Aqua gelas. Nah, itu yang sudah termindset, gitu ya. Terus ada internet, Indomie, apa itu? Apa, telur kornet, ya, atau apalah itu, ya. Nah, kita nggak tahu juga, kadang-kadang mungkin yang dimasak misalnya Supermi gitu, ya. Nah, itulah yang sudah nama brand yang sudah menjadi produk itu sendiri, gitu ya. Itu udah, kalau itu udah saking hebatnya, ya. Oke. Oke, kita lanjut, ya. Nah, pengalaman pelanggan dengan perusahaan cukup positif untuk membuat pelanggan menjadi loyal, bahkan menjadi advocate, ya. Nah, mungkin Anda masih ingat, ya, ada advocate itu kalau di customer journey itu di paling ujung tuh, ada word to mouth, ada pengalaman persepsi positif dari mulut ke mulut yang dia menjadi marketer bagi perusahaan tanpa diminta, tanpa disuruh oleh perusahaan itu sendiri, menjadi advokat, menjadi penganjur, menjadi perekomendasi,
ya, pakai ini aja atau belanja di sini aja. Ah, itu advocate, ya. Oke, mungkin saya review ulang ya di customer journey kan, mulai dari suspect, ada prospect, kemudian first time customer, repeat customer, kemudian majority, kemudian loyalty, terakhir adalah advocate. Nah itu yang sudah menjadi pelanggan loyal, bahkan menjadi advocate, menjadi penganjur, ya, menjadi marketer bagi perusahaan tanpa diminta, tanpa disuruh, ya, perekomendasi seperti itu, ya. Kalau dia punya pengalaman yang bagus terhadap produk tersebut, nah itu kuncinya ya. Oke, kita lanjut ke dalam perbedaan CRM 1.0 dan CRM 2.0 ya. Nah, tradisional CRM atau 1.0 ini didasarkan pada pendekatan internal operasional untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif. Nah, kita tahu bersama di dalam tataran CRM ya, ada strategik, ada operasional, ada analitik. Nah, di tengah-tengahnya ada operasional. Nah, tadi operasional mulai marketing automation, Salesforce dan service automation gitu. Nah, itu adalah tradisional CRM. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, apa sih kalau sosial CRM, CRM 2.0? Nah, ini adalah didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi keinginan personal dari pelanggan, bertujuan untuk melibatkan pelanggan. Customer engagement, bukan hanya pengelolaan pelanggan, customer management. Jadi pelanggan ikut terlibat berada di dalamnya, ya. Entah nanti seperti apa ya di dalam perjalanannya, tapi customer terlibat, ya. Customer ikut mereview, customer ikut memberikan masukan. Jika customer membeli kemudian dia punya pengalaman yang positif, nanti dia sampaikan. Kalau ada pengalaman negatif, dia sampaikan. Di saat ada yang negatif tapi si pelanggan tidak merasakan hal negatif tersebut, nanti dia akan bantah seperti itu ya. Kemudian jika ada yang sesuatu yang dibilang bagus-bagus aja, kemudian si pelanggan lain tidak merasakan hal yang sama, juga akan dibantah, saling membantah, ya seperti itu. Ya, bahkan Anda tahu sendiri ya, kayak prinsip dari YouTuber untuk review sebuah produk itu adalah apa? Kuncinya apa? Jujur, ya, supaya si reviewer atau follower mereka selalu percaya gitu. Jadi harus jujur, harus transparan, harus jujur. Nah, sama perusahaan juga seperti itu, ya, agar uh, apa uh, tadi ya, apapun tadi ya, jika ada masalah ya biar dapat dapat sebuah masukan, karena bagaimanapun juga uh, tidak ada di dunia ini produk yang sempurna. Kuncinya seperti itu, tidak ada. Karena kenapa? Kehidupan ini dinamis, ya. Yang ada adalah waktu untuk menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna. Yang ada hanyalah waktu untuk menyempurnakan, gitu, ya. Kita lihat Windows dari perkembangannya. Anda ngikutin apa enggak? Ya, saya ngikutin pada saat di Windows 3.1 tuh, ya. Ada Windows 95, 98, apalagi tuh Windows XP, ME dulu, ME, XP, kemudian apa lagi ya, 2000 pernah gak ya, terus kemudian ya sampai sekarang Windows 10 gitu. Dan itu kan panjang sekali ceritanya gitu ya. Ada banyak bugs, ada di patching, ada di update software dan sebagainya. Tadi tidak ada yang sempurna. Nah, begitupun ya terhadap semua produk. Nah, nanti kan ada berdasarkan dari masukan, dibenahi ya. Oh, pelanggan sukanya yang seperti apa? Pelanggan maunya fitur yang bagaimana? Ya tentunya nanti akan berkaitan dengan harga, ya. Dari harga dan kebutuhan akan menciptakan sebuah segmentasi. Nah, seperti itu kan ya, benang merahnya ya. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, pelanggan bukan sekedar menjadi pusat penyimpanan nilai, ya, tapi ingin berpartisipatif dalam menciptakan nilai dari bisnis perusahaan. Teknologi yang harus bisa diadopsi secara individual untuk pelanggan, seperti obrolan ya, percakapan ya di dalam sosial media, ada jejaring sosial, social network ya, kemudian ada komunitas pengguna di sana ya. Eh, Komunitas pengguna ini juga penting ya. Ada komunitas pengguna apa? Misalnya handphone, ada komunitas Samsung ya. Ada yang Xiaomi ya, Xiaomi fans ya, Mi fans ya. Uh, Apalagi ya, banyak ya, oke, komunitas-komunitas seperti itu ya. Bahkan sebuah produk pun juga nanti ada komunitasnya, misalnya mobil ya, ada di Toyota ada yang Avanza, ada yang Terios dan Rush, komunitasnya apa ya. Di motor, motor dulu
di zaman saya yang paling ini ada Tiger ya, komunitas motor Tiger. Nah ya sekarang ada macam-macam, Harley lah sebagainya. Nah itu ya menjadi sesuatu yang memang bagaimanapun harus dipenuhi oleh perusahaan karena memang ya trennya memang seperti ini gitu. Ya ini bisa dibilang ilustrasi saja ya pada saat kita bicara tentang CRM. Mungkin Anda terlihat gak ya di sini? Kalau saya zoom nih, kelihatan nggak? Ya. Nah, kalau di sini kita lihat, bentar, screen pointer. Ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, ini perusahaan, gitu ya. Kemudian di sini ada kompetitor dan partner. Nah, lihat, customer langsung berhubungan dengan perusahaan. Itu CRM tradisional. Dia fokus pada hubungan secara target individual, company to customer atau company to partners ya. Jadi berhubungan antara perusahaan dengan partnersnya, supplier dan sebagainya, kemudian perusahaan dengan customernya gitu ya. Sama kompetitor juga dengan customernya, partner juga dengan customernya mereka gitu. Nah, fokusnya adalah company to customer, company to partners. Terdapat suatu batasan ruang gerak dan preferensi pelanggan. Kenapa? Karena preferensi pelanggan itu ya hanya tahu di pelanggan itu sendiri gitu ya. Batasan bisa berupa memilih produk atau jasa yang disukai, perilaku dan budaya. Pesan yang tersampaikan akan meningkatkan suatu nilai yang bermanfaat. Nah, sedangkan kalau social CRM, nah kita lihat di sini antara customer dengan customer dengan customer dengan customer, mereka saling apa? Mereka saling berkolaborasi ya, dan juga termasuk dengan perusahaan ya, kompetitor dan partner juga, masing-masing kan punya customernya gitu. Nah ini antara customer ya, mereka saling berinteraksi, berkolaborasi ya. Fokus pada hubungan yang saling bekerja sama ya. Engaging a more complex relationship. Jadi hubungan yang kompleks. Kemudian jalur komunikasi yang banyak dan bervariasi, mampu meningkatkan pemahaman organisasi mengenai customer behavior. Ya, karena di sana yang namanya juga ada manusia, pasti punya karakteristik yang di sana tadi ya punya perilaku behavior. Ya, nah dengan adanya teknologi saat ini, nanti behavior pelanggan dan lain sebagainya itu bisa dilihat polanya, ya, bisa dianalisis gitu ya. Oke, suatu komunikasi yang baik akan membangkitkan suatu nilai yang bermanfaat. Oke. Nah kemudian kita flashback tipe CRM, ini sudah pernah saya sampaikan ya. Ada CRM strategik, ya. Strategic CRM adalah strategi bisnis utama fokus pada pelanggan. Kan strategi yang lainnya kan ada strategi yang berorientasi ke produk, produksi ya, dan ada juga yang berorientasi ke pelanggan. Nah, itu kalau lupa buka lagi slide yang sebelumnya ya. Nah, ini CRM dia fokus ke strategi bisnis utama, fokus kepada pelanggan. Customer centric, customer orientation ya, yang bertujuan memenangkan dan menjaga hubungan pelanggan yang menguntungkan. Oke, berikutnya adalah operasional CRM. Nah, ini fokus pada otomatisasi proses-proses yang langsung berhubungan dengan pelanggan ya, seperti penjualan, ada Salesforce automation, ada pemasaran, marketing automation, dan layanan pelanggan ataupun service automation. Kemudian analytical itu terkait dengan analitik dari CRM yang dari data yang mereka punya, fokus pada intelligent ya, mining data pelanggan untuk tujuan strategis dan taktis. Jadi ini nanti berikutnya adalah sebagai bahan masukan untuk keputusan di strategik. Nah, selanjutnya adalah kolaboratif CRM ya. Nah, kolaboratif CRM. Nah, ini berkolaborasi, menerapkan teknologi yang menjangkau seluruh organisasi untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, partner dan pelanggan. Saling berkolaborasi gitu. Jadi CRM kolaboratif.
Oke, nah ini CRM tradisional, ya saya ulangi, ada dari sisi sales, marketing, service dan support, dia bagaimana cara untuk menjaga loyalitas dan menangkan hati pelanggan, ya. Nah, sedangkan di sini ada perbandingan antara tradisional atau 1.0, sorry 1.0 dan 2.0 gitu ya. Kalau CRM tradisional ya, dia customer service representatif. Ada namanya sales rep, kita pernah bahas itu kan. Nah, kalau ini all employee engage. Jadi semuanya ya, semuanya terlibat juga karena yang namanya bersosial media ya bisa saja nanti seorang karyawan dia akan terlibat juga menghadapi pelanggannya di dalam sosial media karena kan tidak ada batasan perusahaan tadi seperti tadi gitu ya. Kemudian secara function di sini adalah berorientasi kepada proses ya. Nah, ini adalah berorientasi kepada conversation. Jadi percakapan antar pelanggan tadi. Ya, tadi dia bisa memberikan review, dia bisa komentar, dia bisa berpersepsi positif terhadap sebuah produk yang dia sampaikan, ya bisa juga di negatif ya, bisa juga mengeluh ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian pendekatannya ya kalau tadi kan role ini peranan, ini secara function dia pendekatan ke proses, ini pendekatan secara fungsi adalah proses, ini adalah ke conversation, kalau ke approach ke pendekatannya adalah ke kontak manajemen, ya manajemen kontak tentang si pelanggan itu sendiri. Kemudian ini lebih ke community management, manajemen komunitas ya. Kemudian channelnya ini well defined, artinya perusahaan sudah mendefinisikan channel apa saja ya yang diterapkan. Nah, sedangkan kalau menggunakan sosial CRM, ya ini dynamic, jadi tergantung si perusahaan nanti menggunakan apa. Belum lagi perkembangan sosial media, trennya seperti apa, ya kan? Karena tadi perkembangan sosial media saat ini sangat dinamis, ya. Kemudian secara value, di sini priority connection with customer, jadi ada waktunya. Kemudian kalau di dalam sosial CRM ini adalah agar bagaimana ya menjaga keberlanjutan dari keterlibatan dari customer. Kemudian secara model simple transaction gitu ya. Sedangkan kalau social CRM dia complex relationship karena tadi melibatkan banyak pelanggannya ya. Oke, ini um, sejarah dari social networking ya. Ya pertama kalau kita bicara network itu pertama kali itu dikenal, Anda tahu ya, ini sejarah internet ya. Ada ARPANET di situ tahun 1969 gitu ya, internet ditemukan. Kemudian ada protokol FTP dan TCP/IP. Selanjutnya ada Ethernet di sini. Kemudian internet di launching ya. Jadi cikal bakal dari internet kan ada di ARPANET ya. Kemudian di tahun segini internet sudah terpublish. Kemudian muncul World Wide Web ya, ada browser juga di sana, ada browsing, kemudian muncul ya, ada Netscape, ada Yahoo, ya, ada Amazon, ya, kemudian di 95 ada eBay, ya, ada Java OL dan sebagainya, kemudian Google, ya, di tahun 98 antara 98 99, ya, kemudian ada macam-macam di sini ya, ada MySpace, ya, Napster, ada WordPress, kemudian bermunculan ada Facebook, ya, Bing, Tumblr, ada YouTube dan sebagainya gitu ya, Pinterest, Instagram, ya, ya bahkan yang sekarang ya ada apa lagi kan, Anda tahu kan ada apa ya, TikTok, TikTok, terus apa lagi, snack video dan macam-macam dan lain sebagainya ya. Tadi kalau dia terus di-maintain dan mengikuti fitur-fiturnya terhadap perkembangan zaman, sosial media tersebut tentunya akan terus diminati oleh para pengikutnya ya. Tapi kalau dia tidak mengikuti perkembangan zaman, ya tinggal tunggu aja suatu saat dia akan ditinggalkan. Apalagi kalau sudah ada penggantinya begitu. Oke, sosial media ya, mungkin Anda ini sudah tidak usah dijelaskan ya. Anda sudah tahu tentang sosial media ya. Jadi pemahaman terbaik sebagai kumpulan sejenis baru media online yang memiliki karakteristik
partisipasi di sana, jadi saling berkolaborasi, saling berpartisipasi, ada keterbukaan, ada percakapan, ada komunitas, ada keterkaitan dan sebagainya. Kemudian ada banyak bentuk sosial media, ada social network, ada seperti Facebook, MySpace, Bebo, ya. Bisa saja Anda yang sudah tidak pernah ketemu sama teman Anda di waktu SD, ya, atau waktu SMP, tiba-tiba pada saat kuliah atau kayak saya sekarang ini, ya, udah bekerja sekian belas tahun, terus tiba-tiba ketemu teman saya dulu masih SMP, ya, itu tadi social networking, ya. Kemudian ada blog, ada wiki, ya. Wiki ini saling sumber daya pengetahuan yang saling sharing, yang dikembangkan oleh para penggunanya tentunya. Contohnya adalah Wikipedia. Kemudian podcast, ya, sekarang juga banyak podcast dalam bentuk-bentuk yang berbeda, ya, bisa Spotify, YouTube, ya. Nah, ini contohnya Apple Tunes, ada forum, ada komunitas konten, Flickrs, ya, komunitas video, ada YouTube, mungkin ada tahu ada Instagram, microblogging seperti Twitter dan sebagainya, gitu. Oke, sosial media lanjut didefinisikan sebagai generasi baru digital, terkomputerisasi, jejaring teknologi informasi dan komunikasi berbentuk internet forum, blog, wiki, podcast, berbagi gambar, berbagi musik, berbagi video, ya, dan lain sebagainya, ya. Baik itu ada yang legal ataupun yang ilegal, gitu, ya. Oke. Oke, ini pertanyaannya kenapa sosial media, gitu, ya. Oke, jadi ini menurut siapa ya? Menurut Hootsuite, ya. 2021. Oke. Jadi saya pada saat mencari ada yang 2019, 2020, nah ini 2021, ya. Supaya masih kekinian, ya, bahwa, ya, daily time spent on media. Jadi kalau orang, ya, the average daily time that internet users age berapa ini? 16 sampai 64. Jadi umur 16 sampai 64, ya. Ya, padahal di bawah itu juga mainan internet juga, ya. Tapi kebanyakan sih game, ya. Nah, spend on different kinds of media and devices. Ya. Jadi ada di sini time spent using the internet, all devices. Jadi segala macam device yang dia spend, ya, orang itu rata-rata, ya. Ini rata-rata 8 jam 52 menit dalam satu hari, ya. Nah, sedangkan Anda tahu sendiri kalau saat ini, ya, sekarang Anda bangun tidur, yang dicari apa? Handphone, gitu, ya. Yang dicari handphone, dilihat entah lihat apa, entah Anda lihat Facebook kah, Twitter kah, gitu, ya, atau Anda melihat macam-macam, ya. Mungkin juga Anda melihat status belanja Anda mungkin di marketplace, ya, ataupun Anda yang sudah punya usaha sendiri, gitu, ya. Nah, kemudian di sini ada time spent watching television, broadcast and streaming, ya. Zaman sekarang kan eranya kan udah TV streaming, ya. Bahkan, ya, anak-anak zaman sekarang ya udah jarang nonton TV, ya. Mereka paling di YouTube ataupun ya tadi streaming lewat handphone, ada Netflix dan sebagainya, ya. Kecuali apa itu, Ikatan Cinta kali itu masih nonton di TV, ya. Oke, lanjut. Nah, ini sengaja saya highlight adalah time spent using social media. Nah, rata-rata adalah 3 jam 14 menit dalam satu hari. Rata-rata, ya. Berarti kan tentunya ada yang lebih daripada itu, gitu, ya. Nah, ini rata-rata antara usia segitu 16 sampai 64 tahun mereka menggunakan sosial media dalam satu hari adalah 3 jam. 3 jam itu ya lumayan apa ya? Lumayan banyak, ya. Karena kalau kita bicara hidup yang sehat, ya, teman-teman ini sekalian saja kasih masukan, ya. Uh, dalam satu jam kan 24 jam, ya. Dalam satu hari ada 24 jam, ya. Nah, itu dibagi 3, ya. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Jadi 8 jam itu untuk istirahat, ya. 8 jam untuk istirahat kita bicara ideal, ya. 8 jam untuk bekerja, ya. Makanya kan, jadi kalau Anda bekerja, yang Anda tahu adalah jam kerja itu ada 8 jam, ya. Kalau
weekdays ya, itu pekerjaan, pegawai itu 8 jam. Nah, 8 jam berikutnya adalah untuk kegiatan lain, ibadah, hobi, ya, bersama keluarga, dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi yang baik itu seperti itu. Ya, dibagi 3, 8, 8, 8. Tapi kan orang macam-macam ya. Ada yang dia bekerja bisa dibilang ya 20 jam, dia tidur cuma 2 jam, ya ada juga yang seperti itu kan. Ya ini yang bagus sih seperti itu ya. Jadi 8 8 8 ya. Oke, kemudian ya ini macam-macam ya. Ada time spent to listening to music, streaming and services. Jadi ya biasa kalau teman-teman dengerin Spotify gitu ya, kemudian listening broadcasting radio, jadi ada yang suka dengerin, wah sedikit ya, hanya 33 menit ternyata. Podcast juga sama, rata-rata 44 menit yang mendengarkan podcast. Oke, dan ini game ya 1 jam, ini rata-rata ya. Kalau anda kalau anda kalau anda 8 jam sehari ya saya nggak ikutan, itu anda gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, di sini adalah timeline of the CRM evolution. Jadi first generation itu di bawah 1990, yang sering sekali saya sampaikan adalah mulai dari si Siebel Industry, dia menciptakan SFA, Salesforce Automation, ya. Ini cikal bakal dari CRM, ya. Kemudian muncul juga call center management, customer service support, ya. Kemudian ini skupnya adalah service function and sales function. Kemudian di atas 96 ya, di situ sudah terintegrate customer facing ya, front end, marketing, sales and service. Nah, ini sudah apa ya, bisa dibilang sudah penuh ya antara automation-nya ya, ada marketing automation, sales automation dan service automation, itu sudah terintegrasi. Kemudian ya berarti tadi ya ada marketing function, service function dan sales function gitu. Kemudian di sini ada ERP integration, ya seperti yang pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Di tipe-tipe software CRM, ada yang spesialis CRM, ada yang bukan spesialis CRM ya, ada yang khusus hanya SFS saja, ada yang spesialis CRM yang dia sudah ada 3 modul tersebut, ada ME, ada SFE, ada SE, kemudian ada juga yang dia terembed terhadap ERP, ya, terhadap enterprise system maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada customer analytics, ada complete web integration. Selanjutnya di fourth generation tahun 2008 ada agile and flexible strategic CRM. Nah, kemudian generasi kelima ya, ini sebenarnya CRM generasi kelima ya. Nah, ini di atas 2015 ya, itu muncul yang namanya social CRM. Jadi integration of web 2.0, jadi selaras dengan perkembangan dari web 2.0 and social media. Intinya adalah kolaborasi gitu ya. Ada user kolaboratif di sana gitu. Ya ini perkembangan. Jadi kalau dibilang sekarang ada tadi ya CRM 2.0. Namun kalau secara generasi CRM ini masuk ke dalam generasi ke-5 ya, generasi ke-5. Oke. Nah, ini evolution CRM to SCRM. SCRM ini sosial ya, sosial CRM ya. Oke, jadi tadi sudah disampaikan juga kalau CRM dia adalah di who-nya ya kan, ini kan ada 5W 1H ya. Anda mungkin ingat ya. 5W 1H ya. Ada who, what, when, where, why dan how ya. Kalau di who-nya siapanya, nah CRM departemen. Jadi CRM departemen tadi ada yang marketing, ada yang sales sama ada yang service ataupun support. Nah, sedangkan kalau social CRM ini adalah everyone gitu ya, baik dia pelanggan, ya employee, ya partners juga termasuk. Kemudian company define process gitu ya, kemudian ada customer define process. Kemudian kalau secara waktu ya, jam kerja gitu ya, jam kerja. Nah, sedangkan kalau social CRM ya customer yang men-setting jamnya gitu. Karena dia kalau mau memberikan atau menyampaikan sesuatu di jam 3 pagi, ya siapa yang bisa membatasi gitu ya. Oke, nah kalau where-nya tentunya kalau di CRM channel-channelnya sudah terdefinisi. Sedangkan kalau di sini customer sendiri nanti yang akan mendrivennya ya, karena tergantung dari sosial media yang mereka gunakan
gitu ya. Oke, dan juga ya syukur-syukur tadi perusahaan bisa juga juga punya yang official di situ. Transaction-nya ya, ini Y-nya transaction. Nah, bedanya ini nih, Y ya apa Y-nya kalau di sini bersifat adalah transaksional, transaction. Nah, kalau ini adalah sifatnya apa? Interaction. Nah, itu perbedaannya transaction dengan interaction. Oke. Nah, kemudian di sini adalah inside out. Ya, jadi dari dalam keluar. Ya, kalau ini adalah outside in. Ya, jadi dari luar ke dalam gitu ya. Oke. Oke, kemudian berikutnya adalah social CRM proses. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini secara rich picture, ilustrasinya bentuknya seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah komunitas. Nah, komunitas ini ya bisa dari ada sekumpulan orang, ya, ataupun personal juga nggak ada masalah, yang mereka memiliki atau punya platform teknologi mereka gunakan sosial media, ya. Nah, ini khususnya apa? Ada Facebook, Twitter, ada LinkedIn juga, ya. Yang lain ada blog, message board, sosial data, news dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu ditangkap dengan tools. Ada listening tools. Nah, tools ini biasanya sudah disiapkan oleh software dari CRM-nya. Jadi ada tools yang dia sudah terintegrasi dengan sosial media sosial media. Ya nanti akan tersedia apa tergantung dari toolsnya ya. Nanti ini tersedia Facebook dan Twitter. Ya sudah, nanti dia akan software CRM tersebut nanti terintegrasi dengan sosial media tersebut ya. Ya nanti pun kalau Anda pada saat mereview software CRM ya persentasenya itu di pertemuan ke 14-15 ya, nanti saya sampaikan ya, 14-15, sekarang baru pertemuan 11, ya nanti saya sampaikan ketentuannya ya. Oke, lanjut ya. Kalau nanti Anda mungkin saja ketemu di software yang dia memang sudah terintegrasi dengan sosial media ya. Jadi nanti di dalam software tersebut, nah ada login untuk terintegrasi dengan sosial media ya. Nah, tapi yang ini biasanya sih harganya lumayan ya, harganya lumayan gitu ya. Kalau yang gratis saya nggak tahu ada apa enggak gitu ya. Oke, ini apa namanya? Nah nanti ada listening tools kan Anda tahu ya kalau di Twitter kan ada yang di mana di tag ya, di tag ya. Ataupun sebagainya. Nah, sama kan di Facebook juga sama seperti itu ya. Nah, itu nanti ada listening tools. Nah, nanti di sistem tersebut dia akan melakukan yang namanya ada profiling, interaction, ada historis, ada transaction, preferensi, customer data dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada social CRM team ya dari sisi marketing, customer service, ya ideation dan others. Karena dari berdasarkan percakapan dari pelanggan yang bisa macam-macam bentuknya, apakah dia tadi mereview, mentestimoni, apakah dia berpersepsi positif, negatif, ya percakapan tersebut. Nah itu nanti akan ada dianalisa, ya. Ya ini ada ilmunya juga yang namanya text mining, oke. Jadi nanti kalau Anda skripsi mau ambil text mining, ya silakan. Ya, kalau katakanlah data mining itu udah langsung ada di dalam perusahaan. Nah, kalau ini gimana kalau data tersebut ada di Twitter misalnya, gitu, ya, ya. Nah itu kan harus dicari, ya, dia persepsinya positif atau negatif, kemudian apa yang mereka bahas tentang produk tersebut, apa trennya, apa polanya seperti apa, gitu ya. Nah itu bisa menjadi masukan bagi sosial tim CRM. Bahkan dengan perkembangan sosial media yang marak ini, perusahaan itu punya loh yang namanya manajer sosial media manager, yang dia pekerjaannya memang fokus memanage sosial media yang ada di dalam perusahaan ya. Nah, bagi orang yang suka suka sosial media, dia suka Twitter, suka Facebook dan sebagainya, nah mungkin pekerjaan itu cocok buat Anda tuh ya. Nah, tapi ini terkait dengan tadi memanage atau mengkontrol ataupun bukan mengkontrol ya. Jadi merespon dari percakapan dari pelanggan gitu ya. Kemudian tadi ya terkait juga dengan business rules, ada aturan ya. Di sini ada makro, ada mikro gitu ya. Jadi kalau makro kalau secara umum nanti bisa secara otomatis ya. Kalau mikronya ini diselesaikan oleh orang ya, manusia. Kemudian ya sudah direspon deh
direspon, nah ini gitu ya. Kembali lagi nanti ke mereka ya. Kembali lagi ke mereka gitu ya. Jadi tapi tetap di sini pun juga ada berdasarkan apa? Phone call tetap, email tetap, feedback form, ada form feedback ya, kemudian ada letters tetap, in person complaint ya, atau orang yang menangani keluhan. Ini bisa aja masuk ke sini kan, ini sosial media masuk ke sini. Nah, oke, kalau ini nanti social CRM, nanti dia menggunakan listening tools, ada tools di situ, nanti yang bisa langsung otomatis ya, mengotomatis gitu ya, melihat pola, melihat tren berdasarkan dari tagging ya dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini kurang lebih adalah social CRM proses. Nah, nanti berdasarkan dari sesuatu yang masuk, nanti akan dilihat, akan dianalitik tuh, akan dianalisa. Kira-kira polanya seperti apa, bagaimana, apa yang mereka bicarakan gitu ya, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka sampaikan ya. Nanti itu bisa mendapat apa? Buat masukan, buat pengembangan produk, termasuk juga apa customer service juga harus bagaimana caranya untuk menservis si customer ya dan lain-lain. Ya, oke, ini contoh aja ya, capturean ya. First Media ya, apa ini? Siapa ini namanya? Herianto ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini kendala sedang dalam pengecekan dan penelusuran tim jaringan kami. Mohon tunggu info terupdate selanjutnya. Nah, berarti kan sebelumnya ada tautan nih. Kalau si ini nih, dia men-tag First Media bahwa kok ada masalah ya jaringan internet saya, gitu ya. Kemudian nih Bu Agnes ya, mohon maaf, Bu, saat ini terkait kendala sudah kami sampaikan ke tim jaringan kami. Mohon kesediaan untuk menunggu update selanjutnya. Nah, ini berarti kan sudah ada yang berbicara yang sama dalam waktu yang sama gitu. Dalam waktu yang sama berarti kan mungkin ada masalah di daerah tertentu. Misalnya seperti itu, ya. Ini apa nih? PLN, tagihan listrik naik alasannya karena work from home. Ya, boy, gue tiap hari kerjanya work from home. Ada corona apa enggak? Tetap work from home misalnya kayak gitu ya. Gila PLN. Berarti kan ada persepsi negatif ya. Tagihan listrik rumah Ogut melonjak pesat gitu ya. Oke. Nah, jadi ini macam-macam ya bentuk dari tadi ya percakapan dari pelanggan ya. Dan tadi tidak bisa dikontrol gitu ya. Gimana caranya mesti respon ya. Dan hati-hati dengan yang sekarang mungkin ada tahu sarkasme, satire gitu ya. Oh, pelayanannya bagus sekali ya. Sampai gua nggak mau belanja lagi. Nah, pelayanannya bagus banget ya, sampai gua nggak mau belanja lagi. Nah, itu kan kalau hanya diambil berdasarkan mining bagus sekali kan persepsi positif. Padahal kalau dibaca di dalam holistik kalimat, itu negatif. Ya, satire, sarkasme. Nah, itu menjadi sebuah issues ya di dalam uh, percakapan ini untuk mengartikan. Jadi perlu ada ilmu tersendiri untuk miningnya, teks miningnya gitu. Jadi melihat secara persepsi per kalimat itu secara holistik. Karena hati-hati terhadap yang tadi, yang satir tadi, ya. Belum lagi kayak misalnya di marketplace, ya. Anda di situ sebut pelanggannya, produknya sangat jelek sekali. Tapi Anda lihat dia ngasih bintang 5 lah, kan bingung gitu. Ataupun kebalikannya, dia ngasih bintang 1 tapi pelayanannya bagus. Nah, itu kan udah nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang bertolak belakang antara sebuah statement tersebut. Gitu ya. Oke. Ya, ini apa nih? Ini Telkomsel. Oke, internet jalan, internet gangguan ya, dan sebagainya. Nah itu, jadi keywordnya kan ada gangguan dan sebagainya ya. Oke, nah itu bisa dilihat dari pola dari mana? Dari percakapan yang ada di dalam sosial media ya. Dan itu pun nanti tadi ya, nanti mereka pun akan bilang, oh di daerah saya tidak gitu ya, atau oh di daerah saya sama, ada apa ya? Itu kan saling saling berkolaborasi tuh. Nah itulah yang dibilang tadi, kalau di dalam CRM yang tradisional itu hanya jam kerja, tapi kalau yang di mana di sosial CRM kita nggak pernah tahu kejadiannya kapan. Namanya sebuah produk ya bisa macam-macam dikeluhkan, tadi mungkin jam 3 pagi mungkin, nah gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Ini adalah teknologi sosial CRM, ada fitur, fungsi, dan karakteristik. Ya, didefinisikan oleh fitur dan fungsi, apapun teknologinya dapat membuat operation perusahaan lebih efektif dalam mengelola hubungan pelanggan dengan perusahaan.
Nah, fitur terdekat sesuai dengan teknologi sosial CRM adalah teknologi mobile. Ya, tentunya masing-masing orang punya device, smartphone ya. Perusahaan sangat perlu dan sangat penting memahami pelanggan karena persaingan antar perusahaan untuk mendapatkan pelanggan sangat ketat dan sangat kompetitif. Oke. Nah, berikut ada beberapa komponen kritikal yang perlu dipahami oleh perusahaan. Nah, apa saja komponennya? Yang pertama adalah perihal tadi ya di dalam CRM tadi nih ya. Ini kan terlihat nih di tengah-tengah sini ya. Oke. Nah, apa saja di sini? Pertama adalah data. Apa itu data? Informasi aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan, seperti histori pembelian, pengembalian, kunjungan situs e-commerce, dan waktu yang digunakan untuk halaman-halaman ke situs yang berbeda, respon pemasaran untuk campaign, jika dia diberikan campaign, ada permintaan ataupun permasalahan layanan, ya ada komplain dan sebagainya. Kemudian profil ya. Profil di sini adalah informasi personal tentang bagaimana pelanggan ingin berinteraksi dengan perusahaan, apa yang mereka sukai, apa yang tidak disukai, apa hobinya, apa minatnya. Nah, itu kalau bisa di profiling tuh ya agar perusahaan bisa lebih dekat dengan customer-nya. Kemudian komentar yang tidak terstruktur dalam komunitas atau jaringan sosial ya nanti kan bisa bisa terlihat nanti apa komentarnya itu ya di dalam sosial media. Profil menjadi penting karena meningkatkan minat dalam target mikro, menyelam ke dalam kehidupan pelanggan untuk memahami gaya dan pilihan mereka, untuk memprediksi masa depan dan perilaku mereka. Karena profil itu nanti juga bisa saja menentukan segmentasi terhadap sebuah produk yang yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke, kemudian partisipasi ya. Nah, ini tadi kuncinya juga ya keterlibatan aktif pengembangan wawasan ke dalam minat pelanggan ya. Jadi kalau Anda minat terhadap sebuah produk tertentu, Anda minat terhadap otomotif, mobil kah, motor listrik kah, mobil listrik kah, Anda berminat dengan handphone, dengan laptop, dengan teknologi yang ada di dalamnya dan sebagainya ya. Nah, ini pengembangan wawasan ke dalam minat pelanggan termasuk interaksi melalui pemetaan pengalaman dengan minat individu pelanggan dalam mengembangkan hubungan dengan perusahaan ya. Nah, jadi channel-channel itu diberikan tuh ya perusahaan dia punya Facebook, punya Twitter, mungkin juga punya Instagram. Di luar itu dia pasti punya portal web punya ya. Nah, belum lagi apa YouTube gitu ya untuk dia mengenalkan produknya ada mengenalkan produk ya ataupun bisa nanti kan bisa Anda melalui tentang unboxing produk, review produk, nah itu bisa dari YouTube juga begitu ya. Kemudian social network analysis. Nah, ini perincian siapa yang menempati posisi pengambil keputusan. Siapa yang berpengaruh dan bagaimana mereka berinteraksi. Nah, ini bisa melihat berdasarkan dari analisisnya nih. Jadi di dalam grup sosial, nah kadang-kadang ya ada siapa orang yang berpengaruh yang bahkan akan menjadi key person ataupun kunci utama dalam menentukan kesepakatan ya. Jadi apa ya? Ya bisa orang yang mungkin terkenal, ya influencer juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, visualisasi dari ini disebut dengan grafik sosial atau social graph. Oke, yang terakhir adalah user generate content atau UGC ya, penyimpanan rinci tentang komentar, penilaian rating ya. Jadi ada penyimpanan rinci tentang komentar-komentar bisa macam-macam komentarnya, kemudian bisa juga memberikan rating, bisa memberikan ranking atau peringkat, bahkan pengayaan media konten memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang prospek atau peluang yang belum dimanfaatkan. Oke. Nah, CRM Social CRM Tools menyediakan sarana untuk menangkap data. Jadi data tersebut nanti ditangkap karena dia sudah terintegrasi dengan sosial media, profil, dan menciptakan peta pengalaman. Jadi ada mapping di situ, ya, ada mapping, ada pemetaan, ada peta pengalaman yang pada gilirannya membantu mengembangkan wawasan yang nyata tentang pelanggan secara benar-benar personal. Nanti akan terlihat bentuk karakteristik sosialnya seperti apa. Kemudian secara historis, CRM 1.0 tidak dapat melakukan ini ya karena mereka itu bukan mereka ya maksudnya channelnya kan tadi sudah terdefinisi ya. Nah, CRM 1.0 dapat mengumpulkan semua data transaksi tetapi pengetahuan emosional dan tingkah laku pelanggan itu tidak dapat disediakan. Sekalipun ada dari service, hanya parsial, hanya masing-masing customer. Customer komplain nih, ya udah one to one aja hadapannya gitu ya. Jadi tetapi pengetahuan emosional dan tingkah laku pelanggan tidak dapat disediakan ya sekalipun ada itu hanya one to one aja. Beda sama 2.0. 2.0 kolaborasi mereka bisa saling lihat gitu
ya. Nah, hal ini disebabkan ketersediaan profil dan peta pengalaman bukan bagian dari nilai, ya, dari dalil nilai atau value proposition. Oke. Selanjutnya, peningkatan wawasan merupakan satu dari dua perbaikan aktif yang disediakan dari sosial CRM. Nah, perbaikan lainnya adalah interaksi pelanggan dan perusahaan. Begitupun sebaliknya, ya. Peningkatan wawasan, meningkatkan kepercayaan, tadi juga transparan, company credibility, capability, sehingga hal ini juga akan meningkatkan keinginan pelanggan untuk terus berinteraksi dengan perusahaan. Jadi, kalau dia udah loyal, dia pengen tahu nih produk-produk apa yang berikutnya. Dia akan melihat Instagramnya, dia akan lihat Facebooknya, dia akan lihat Twitternya, akan lihat YouTube-nya, dan sebagainya. Nah, hal ini membedakan 1.0 dengan 2.0, ya. Kebutuhan sosial CRM mengidentikan paradigma keberadaan pelanggan yang berada secara mendasar. Kombinasi jejaring sosial dengan CRM menyediakan peluang yang besar untuk memperkaya interaksi pelanggan dan memberikan bisnis. Ya, mengelola dan mengukur bagaimana mereka menggunakan jejaring sosial yang sangat sukses melibatkan pelanggan sosial, ya. Jadi kolaborasi antara perusahaan dengan antar pelanggannya, ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi CRM dengan platform teknologi sosial media menjadi satu, itu adalah sosial CRM. Dan ini adalah tools-nya, ya. Saya dapat dari website ini nih. Ini yang best social CRM tools. Ada Keep, ada Nimble, ada Crystal, Insightly. Nah, ini juga teman-teman ada yang pernah mereview ini. Pipedrive juga sama. Ada Zendesk, Zoho juga banyak juga nih. Kemudian ada Sales Intelligence, Bitrix24 juga pernah ada yang bahas, gitu ya. Nah, ini adalah soal social CRM tools yang tentunya software ini dia dapat terintegrasi dengan sosial media yang ada di dalam perusahaan, begitu, ya. Oke, demikian untuk materi hari ini. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. 1 jam kurang lebih kita. Ini sih Pak, untuk yang tugas saudara gimana ya Pak? Yang review software itu Pak. Oh ya, yang pertama saya bahas dulu untuk kuis, ya. Untuk kuis soalnya masih saya sesuaikan, jadi belum, kalau Anda cek sekarang, ya, materinya sudah ada, tapi kok soal kuisnya belum ada, karena tadi masih ada penyesuaian soal, ya, masih ada 3 atau 4 penyesuaian soal, jadi belum saya publish. Mudah-mudahan nanti sekitar jam 1 sampai jam 2 lah, ya, nanti akan ada kuisnya. Kemudian untuk apa? Ini saya stop dulu deh. Ini udah saya stop sharing ya. Tugasnya ya, tugas review software ya. Sebentar. Tapi untuk materi yang ini bagaimana? Esensinya paham atau tidak? Yaitu melibatkan sosial media dalam proses CRM, ya. Oke, tugas ya. Mana ya tugasnya ya? Oke, yang ini udah dulu atau belum? Ini saya mau tutup dulu materi ini. Ada pertanyaan nggak untuk materi ini? Materi hari ini? Cukup sepertinya ya? Cukup ya? Oke, ini saya stop dulu rekamannya. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.